Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar untuk bab baru yaitu relasi dan fungsi. Jadi untuk bab 3 ini ada dua tema yaitu relasi dan fungsi. Adapun submateri yang akan kita bahas pada bab 3 relasi dan fungsi, ada pengertian relasi, lalu cara menyajikan suatu relasi, pengertian fungsi, notasi dan nilai fungsi, lalu menyatakan fungsi dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Lalu ada juga banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan, menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui, menggambar grafik fungsi, mengidentifikasi grafik fungsi, dan yang terakhir korespondensi satu-satu. Untuk hari ini kita akan membahas pengertian relasi dan cara menyajikan suatu relasi. Pengertian relasi. Kita perhatikan gambar di sini. Dari gambar di sini menunjukkan suatu kumpulan anak yang terdiri atas ada Tino, Ayu, Togar, dan Nia berada di sebuah toko alat tulis. Mereka berencana membeli buku dan alat tulis. Tino berencana membeli buku tulis dan pensil. Ayu membeli penggaris dan penghapus. Togar membeli ballpoint, buku tulis dan tempat pensil, sedangkan Nia membeli pensil dan penggaris. Perhatikan bahwa pada cerita di atas ada hubungan antara himpunan anak, di mana anaknya itu ada Tino, Ayu, Togar, dan Nia, dengan himpunan alat tulis. Alat tulisnya itu kan kita tahu ada buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, pulpen, dan tempat pensil. Nah, himpunan anak dengan himpunan alat tulis ini dihubungkan oleh kata membeli. Nah, dalam hal ini kata membeli itu merupakan relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada contoh bagan yang menunjukkan silsilah keluarga Bapak Sitorus dan Ibu Mary. Nah, dari sini dapat kita perhatikan ya, dari Sitorus dan Ibu Mary ini punya 3 anak, di mana ketiga anak ini memiliki anak laki, di mana berarti ini sebagai cucunya dari Bapak Sitorus dan Ibu Mary. Untuk yang A, sebutkan relasi-relasi yang mungkin antara nama-nama pada silsilah tersebut. Relasi yang mungkin, kita tahu bahwa Aditya ini anak dari Ali dan Wulan, Niken anak dari Ali dan Wulan, Lina anak dari Rangga dan Danita, dan seterusnya. Berarti relasi yang mungkin itu anak dari. Atau juga bisa orang tua dari. Ali dan Wulan orang tua dari Aditya dan Niken. Rangga dan Nita orang tua dari Lina. Nah, relasi yang mungkin juga orang tua dari. Selanjutnya kita perhatikan Lina ini sebagai apanya dari Bapak Sitoris dan Ibu Mary? Nah, cucu. Berarti relasi yang selanjutnya yaitu cucu dari. Lalu Bapak Sitorus dan Ibu Mary ini siapanya dari Aditya, Niken, Lina? Siapanya? Kakeknya ya, kakek atau neneknya. Ini bisa kakek dari atau nenek dari. Siapakah ayah dari Lisa, Bowo, dan Aji? Lisa, Bowo, dan Aji, berarti ayahnya adalah Aryo. Tunjukkan relasi yang memenuhi antara Aditya, Lina, dan Bowo. Aditya ini kan anaknya dari Ali dan Wulan. Lina anak dari Rangga dan Nita.
Bowo anak dari Aryo dan Ayu, atau Aditya cucu dari Bapak Sitorus dan Ibu Mary. Lina cucu dari Bapak Sitorus dan Ibu Mary. Bowo cucu dari Bapak Sitorus dan Mary. Sebutkan cucu laki-laki Bapak Sitorus dan Ibu Mary. Cucu laki-lakinya tuh berarti ada Aditya, lalu ada Bowo, dan ada Aji. Selanjutnya cara menyajikan suatu relasi. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk memahami hal tersebut, perhatikan uraian berikut. Pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai pada 4 siswa kelas 8 diperoleh sebagai berikut. Jadi ini adalah data mengenai pelajaran yang disukai oleh Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Nah, tabel di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Misalkan A itu adalah nama siswanya, ada Buyung, Doni, Vita, dan Putri. B ini pelajaran yang disukai, IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, dari sini kita tahu relasinya yaitu pelajaran yang disukai. Cara menyajikan relasi tadi kan ada 3. Yang pertama dengan diagram panah. Untuk yang diagram panah, gambarnya seperti ini. Jadi di sini kita buat kotaan, di sini ada 2. Ini sebagai himpunan A, itu A ini nama siswanya, B ini pelajaran yang disukai. Selanjutnya kita buat panah. Di sini kita tahu Buyung suka IPS dan kesenian. Berarti dari Buyung kita panah ke IPS dan kesenian. Doni suka keterampilan dan olahraga. Kita panah ke keterampilan dan olahraga. Vita suka IPA. Lalu Putri suka matematika dan bahasa Inggris. Nah, kita tahu bahwa relasinya dari nama siswa ke pelajaran yang disukai yaitu pelajaran yang disukai. Berarti ini kita gambar panah seperti ini. Ini relasinya yaitu pelajaran yang disukai. Nah, inilah cara menyajikan relasi dengan diagram panah. Selanjutnya dengan diagram Kartesius. Dengan diagram Kartesius berarti kita buat Kartesiusnya dulu, diagram Kartesiusnya. Yang X ini kita misalkan sebagai nama siswanya, B ini kita misalkan sebagai pelajaran yang disukai. Kita tahu bahwa Buyung suka IPS, IPS berarti Buyung IPS. Lalu Buyung suka kesenian, kita kasih tanda titik di sini. Doni suka keterampilan, dan Doni suka olahraga, titiknya di sini sama sini. Vita suka IPA, kita kasih titik di sini. Putri suka matematika dan bahasa Inggris. Nah, inilah gambar diagram Kartesiusnya. Ini cara menyajikan untuk diagram Kartesius. Dan yang terakhir untuk himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini dengan cara menuliskan seperti himpunan. Kita awali dengan kurung kurawal, lalu kurung buka Buyung IPS, kurung tutup, Buyung, kesenian, kurung tutup, sampai dengan Putri, bahasa Inggris, kurung tutup, dan kurung kurawal. Diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri kurung kurawal tutup. Dan ini setiap bagiannya harus ada kurung buka sama kurung tutupnya, karena ini kan satu kesatuan, ini kan satu. Ini yang kedua, jadi harus ada kurung buka dan kurung tutupnya. Inilah cara menghimpun pasangan berurutan. Contoh soal, diketahui A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, B himpunan yang anggotanya 1 sampai dengan 12, dan relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk
diagram panah, kartesius, dan pasangan berurutan. Untuk diagram panahnya, berarti kita buat seperti ini ya, ada dua ya. Ini kita tuliskan sebagai A, ini B. Lalu kita pasangkan. Yang diminta setengah dari 1, ini kan setengah darinya 2. Lalu 2 itu setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 itu setengah dari 8. 5 setengah dari 10. 6 setengah dari 12. Nah, inilah gambar diagram panah. Untuk diagram kartesiusnya juga sama. Kita hubungkan saja, di sini kita tahu 1 dengan 2, berarti 1, 2, kita kasih titik, 2, 4, 3, 6, lalu 4, 8, ada 5, 10, dan yang terakhir 6, 12. Ini gambar diagram kartesiusnya. Selanjutnya untuk yang himpunan pasangan berurutan, maka kita tuliskan R sama dengan, ini kita misalkan ya, R sama dengan kurung kurawal buka, kurung buka 1,2 kurung tutup, koma, kurung buka 2,4 kurung tutup sampai dengan kurung buka 6,12 kurung tutup, kurung kurawal tutup. Nah, inilah cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, nah silakan kalian kerjakan kelima soal ini di buku tugas kalian, lalu silakan upload pada Teams di kelas kalian masing-masing. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Bu Evi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.